Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan lebat, TPS 21 di kota Cilegon ambruk. Dua pasangan calon gubernur Banten menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dekat kediaman masing-masing. Ratusan warga binaan Rutan Pandeglang antusias memberikan hak suara. Warga yang akan menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara 021 lingkungan Kubang Sepat, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, panik akibat bangunan balai warga yang dijadikan TPS itu ambruk saat hujan deras berlangsung. Padahal saat kejadian, pemungutan suara sudah mencapai 70% dari total kurang lebih 500 daftar pemilih tetap yang akan mencoblos calon gubernur dan wali kota. Akibat peristiwa ini, logistik pemilu tertimpa reruntuhan atap bangunan. Selain panik, peristiwa ini juga membuat seorang anggota keamanan TPS mengalami luka memar. Diduga bangunan balai warga sudah lapuk dan ambruk karena tak kuat menahan air hujan. Beruntungnya, meskipun sempat tertimpa atap bangunan, logistik pemilu aman. Kronologinya ya terjadi hujan besar ya tadi. Kemungkinan juga karena bangunan juga tidak kuat nahan air. Jadi ya ketarik itu Pak, rubuh gitu aja. Sempat ada luka atau gimana? Informasi sih luka hanya luka-luka memar aja sih Pak ya. Untuk tingkat lebih tinggi lagi nggak ada sih. Hanya itu aja sih, luka-luka biasa ya. Hanya luka-luka memar. Ya, jadi TPS 21 ini yang mulai ambruk ini kita pindahkan ke terdekat, terutama di sekolah. Dan prosesnya kan kurang lebih tinggal 30% lagi ya pemilih yang belum mencoblos. Artinya 30% kita pindahkan ke tempat yang nyaman sehingga nanti proses berjalan seperti biasa. Kita targetkan yang sisa 30% bisa terpenuhi untuk pemilihnya supaya mereka memberikan hak suaranya. Adapun yang tadi korban hanya dalam keadaan baik-baik saja, pengobatan ringan ya, kita sudah memanggil tenaga kesehatan untuk menangani pada salah satu panitia penyelenggara sesuai dari dinas. Untuk melanjutkan pemungutan suara, KPPS akhirnya memindahkan ke sekolah yang tak jauh dari lokasi. Selain itu, tim medis juga disiagakan untuk memeriksa kondisi Hansip yang terkena reruntuhan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Sebelum mendatangi tempat pemungutan suara, calon gubernur Banten nomor urut 1 Airin Rahmidiani sungkem kedua orang tua di kawasan perumahan Narada, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Setelah itu dengan berjalan kaki dari rumah menuju lokasi tempat pemungutan suara 15, menyalurkan hak pilihnya kepada agenda Pilkada Serentak 2024. Airin tiba di tempat pemungutan suara pada pukul 9 pagi dan langsung mendaftarkan dirinya sebagai pemilih di tempat pemungutan suara 15. Airin Rahmidiani, calon gubernur nomor urut 1, mengatakan bahwa mengimbau kepada warga Banten agar datang ke TPS dan jangan sampai golput, karena untuk menentukan suara Banten. Kita udah ikhtiar, udah usaha maksimal tentunya, dan mudah-mudahan Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Yang pasti kalau saya pastinya berharap kita bisa menang dan dilantik jadi gubernur Banten, dan Pak Haji Adi juga sama wakil gubernur Banten. Yang pasti setelah pelantikan kita harus banyak bekerja, doanya Allah pasti. Ini ada rencana kemana Ibu? Kita akan tunggu hasil quick count. Setelah itu kita akan ke Serti. Sedangkan Ade Sumardi, calon wakil gubernur Banten nomor urut 1, mencoblos di kediamannya di TPS 02 di Desa Guradok, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Tepat jam 8.05 waktu Indonesia Barat, calon gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni dan istri beserta anaknya tiba di tempat pemungutan suara 29
yang tidak jauh dari rumahnya di Pondok Langkah Permai, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Rabu pagi. Kedatangan Andresoni beserta istri Tinawati beserta 2 anaknya serta ibunya langsung disambut warga yang sudah menunggu antrean pencoblosan. Andresoni optimis memenangkan dalam kontestasi pemilihan Gubernur Banten lantaran melihat grafik dukungannya yang semakin meningkat. Andresoni mencoblos di TPS 29 dengan 386 daftar pemilih tetap atau DPT. Wajar ya, yang namanya manusia ya. Artinya ada tegang, tapi saya ikhlas atas semua rencana Allah kepada saya dan keluarga. Hari ini adalah hari pencoblosan, ini sejarah buat hidup saya dan keluarga saya. Dan sekali lagi kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan saya, terkhusus kepada Pak Prabowo Subianto dan tentu mentor saya, Pak Sufi Dasko Ahmad, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kader untuk bisa mengikuti kontestasi dan ikut bersama-sama dalam pesta demokrasi, dan semoga hasil yang terbaik. Sedangkan calon wakil gubernur Banten, Raden Dimyati Natakusuma, mendampingi istrinya Irna Narulita yang mencoblos di TPS 21 di Kampung Cigadung, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung. Dimyati mengungkapkan siap memegang amanah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan Banten ke depan, adil, merata, dan tidak korupsi. Dimyati Natakusuma tidak terdaftar pemilihan tetap di Provinsi Banten, karena hak tersebut diketahui kartu tanda penduduk atau KTP Dimyati berada di Kebonceruk, Jakarta Barat. Taufik Saleh dan Pian Kusuma melaporkan dari Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang.